Anak Tuhan atau anak iblis. Dua penguasa alam gaib. Tuhan menciptakan alam gaib, yang tidak kasat mata, dan alam fisik, yang kasat mata. Di dalam alam gaib hanya ada dua pihak yang memiliki kuasa. 1. Iblis, yang sangat berkuasa. 2. Yesus Kristus, yang maha kuasa. 3. Malaikat Tuhan dan malaikat iblis berperan melayani Tuhan dan melayani iblis, tidak perlu dipertimbangkan secara khusus. 4. Manusia, nyaris tidak ada kuasanya, sebab manusia sendirian di hadapan Tuhan. Manusia hanyalah sebagai boneka bertali, yang tidak berdaya saat dikendalikan Tuhan atau iblis. Sendirian di hadapan iblis, seperti boneka saja. 2. 3 golongan saja manusia di dunia. Alam fisik, bumi ini, Tuhan inginkan dikuasai manusia. Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hanya ada 3 golongan manusia, begitu diajarkan oleh Alkitab seperti di dalam Matius 7 ayat 7-11, juga Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Demikianlah adanya manusia, dan golongan itu adalah 1. Golongan A atau si A, hanya mau bergaul dengan Tuhan Yesus, hanya peduli kehendak Tuhan, misalnya. Mereka rajin beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, seraya melayani Tuhan, berbuat baik dalam berbagai bentuknya. Golongan A tidak mau bersekutu dengan iblis, karena itu dapat mencemari dirinya, membentuk benang merah, atau ikatan merah. Merekalah anak-anak Tuhan yang disinggung Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 2. Golongan C atau si C ini hanya bergaul dengan iblis, gemar berurusan dengan iblis, misalnya beribadah agama kafir atau animisme, termasuk parmalim, si pelebegu, belajar kuasa kegelapan ilmu-ilmu sihir iblisi, seraya melayani iblis dalam berbagai bentuknya, berbuat jahat, dan sebagainya. Orang golongan C tidak mau bersekutu dengan Tuhan Yesus, tidak mau ke gereja, tidak beribadah atau bersekutu, dan sebagainya. Boleh jadi karena belum mengenal Tuhan Yesus atau karena menolak pengenalan akan Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 43-44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 3. Golongan B atau si B adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mau berhubungan dengan Tuhan, tetapi tetap berhubungan dengan iblis. Ini adalah golongan yang mendua hati. 4. Golongan K atau si K adalah keturunan manusia, yang sejak masa kanak-kanak, mewarisi berbagai perkara rohani dari orang tua dan leluhurnya, dengan konsekuensinya masing-masing. Dengan segera, si K akan berubah bentuk menjadi salah satu dari golongan A, B, atau C. 3. Makna benang biru dan benang merah. Benang merah menunjukkan adanya ikatan batin dengan iblis, sementara benang biru melambangkan ikatan batin dengan Tuhan Yesus. Melalui ikatan benang biru inilah berkat dari Tuhan Yesus mengalir kepada manusia. Melalui benang merah, laknat atau gocohan iblis mengenai manusia. Salah satu cara membentuk benang merah yang tebal adalah jika seseorang ditangani oleh dukun Yehezkiel 13 ayat 17-18. Jiwanya ditangkap oleh hamba iblis, dan pada waktunya tentu akan disetorkan kepada bosnya, iblis, untuk diseret ke neraka. 3 jenis urusan membentuk benang merah atau benang biru. Hal ini diajarkan dalam pertarungan kebenaran yang terjadi di antara Yesus anak manusia dengan iblis, pada Matius 4 ayat 1-11. Ikatan perjanjian. Manusia dapat membangun perjanjian dengan iblis, benang merah, sadar ataupun tidak sadar. Perjanjian dengan Tuhan Yesus, benang biru, juga dapat dibangun, berdasarkan kitab perjanjian baru. Setiap perjanjian disahkan dengan ucapan, dengan tertulis atau dengan cara lainnya. Manusia tidak dapat mengikat perjanjian dengan dua pihak sekaligus. Maka setiap kali membentuk suatu perjanjian, harus dipastikan bahwa perjanjian dengan pihak lain dibatalkan. Contoh, pengumuman gerejawi menjelang pernikahan suatu pasangan. Ikatan persekutuan.
Manusia dapat bersekutu dengan Tuhan Yesus maupun dengan iblis. Setiap kali seseorang Kristen atau kafir mengikuti ibadah atau upacara Kristiani, maka dia bersekutu dengan Tuhan Yesus membentuk benang biru. Setiap kali seseorang Kristen ataupun kafir mengikuti ibadah atau upacara agama kafir, dia bersekutu dengan iblis yang mensponsori agama kafir itu. Terbentuklah benang merah bagi dirinya. Jasa atau berkat, manusia dapat beroleh jasa iblis atau berkat Tuhan Yesus. Jasa iblis biasanya diperoleh melalui dukun, hamba iblis, golongan C. Namun jasa demikian sekaligus membentuk benang merah. Berkat dari Tuhan Yesus adalah hasil dari doa orang benar. Maka terbentuklah benang biru. Berkat dari Tuhan Yesus, yang maha baik, dicurahkan tanpa tagihan di belakang hari. Sebab Tuhan baik kepada orang yang jahat maupun terhadap orang yang baik. Matius 5 ayat 45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jasa iblis akan ditagih di belakang hari, berupa dakwaan iblis, yang menuntut di hadapan Tuhan agar beroleh kesempatan menjatuhkan musibah atau penyakit, atau kemalangan lainnya. Semua hal itu adalah usaha iblis untuk menuntun manusia kepada kebinasaan kekal. Iblis dapat mengaku-ngaku bahwa dia sudah berjasa membawa Yesus dari padang gurun ke puncak bait suci, sampai ke gunung yang tinggi. Iblis dapat mengaku-ngaku bahwa Yesus sudah bersekutu dengan dia dalam seluruh acara itu. Iblis menawarkan perjanjian dengan Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 9. Namun keseluruhan acara itu ditutup oleh pernyataan kemenangan Yesus dengan berkata, "Enyahlah iblis." Pernahkah Anda menyatakan kemenangan Anda terhadap iblis dengan cara yang serupa? Manusia dapat terikat perjanjian dengan iblis karena kehendaknya sendiri. Perjanjian iblisi juga dapat diperoleh melalui pewarisan, tanpa harus bersekutu dengan iblis, tanpa menerima jasa iblis. Kendati seseorang sudah Kristen, perlu dia membatalkan benang merah yang berbentuk perjanjian dengan iblis itu. Demikian juga halnya dengan perjanjian bersama Tuhan Yesus. Kekristenan sesungguhnya adalah keterikatan kepada Tuhan Yesus dalam bentuk perjanjian baru. Manusia dapat bersekutu dengan iblis karena keterlibatannya sendiri, tanpa harus terikat perjanjian dan tanpa menerima jasa iblis. Contoh, menghadiri ibadah atau upacara kafir karena terbawa oleh kerabat atau oleh pekerjaan akan memasangkan benang merah, kendati dia seorang Kristen. Contoh lainnya, permainan kuasa gelap mamele atau sesajen, permainan jailangkung atau memanggil arwah, dan sebagainya. Persekutuan dengan Tuhan Yesus dapat juga terbentuk, kendati manusia tidak atau belum menerima berkat khusus dari Tuhan Yesus. Kehadiran di gereja atau di persekutuan Kristiani, membuat seseorang mungkin kafir memiliki benang biru. Manusia dapat beroleh jasa iblis tanpa harus terikat perjanjian, tanpa bersekutu dengan iblis, biasanya karena diperantarai orang lain. Contoh, menerima air jampi yang dibawakan orang tua, agar cerdas di sekolah, akan menempatkan benang merah di dalam diri seseorang, kendati dia sudah Kristen pun. Sebaliknya, menerima jasa dari Yesus melalui orang Kristen, membuat seseorang mungkin kafir memiliki benang biru. Peranan benang biru dan benang merah. Benang biru dan benang merah menggambarkan semacam kawat penghantar listrik, yang bermanfaat untuk menghantarkan informasi, penghantar energi dan penghantar roh-roh dari sumbernya. Alam gaib. Ketiga unsur gaib ini dapat mempengaruhi perilaku manusia. Pemahaman ini diajarkan secara tersirat oleh Tuhan Yesus dalam Markus 9 ayat 14-29. Mintalah tuntunan roh Yesus jika Anda ingin mencernanya sendiri. Informasi, ilham atau gagasan, memasuki pikiran manusia dari alam gaib, bersumber dari iblis atau Tuhan Yesus. Yang dari iblis tentu gagasan jahat. Yang dari Tuhan Yesus tentu gagasan atau keterangan yang baik, yang berguna bagi kehidupan manusia yang ingin memuliakan Tuhan. Demikian pula pemahaman firman, dapat diajar langsung oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya yang memenuhi syarat. Tergantung dari sumbernya, serta tergantung dari tanggapan manusia itu, informasi atau gagasan dapat merangsang manusia agar berperilaku baik atau buruk. Energi gaib yang negatif adalah unsur yang mempengaruhi tubuh dan batin manusia. Hipnotisme atau sihir adalah energi iblisi yang paling banyak dimanfaatkan iblis dan malaikat-malaikatnya untuk mempengaruhi perilaku manusia. Sejak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, sihir menjadi masalah yang berkepanjangan. Energi gaib dipakai oleh iblis untuk merusak tubuh manusia baik jasmani maupun rohani yang diguna-gunai,
untuk menidurkan orang di tengah gereja, dan lain-lain. Energi gaib ilahi yang dari Tuhan Yesus juga dapat bekerja atas tubuh dan rohani manusia. Catatan Injil menampilkan banyak hal yang menyinggung energi atau kuasa Yesus. Roh-roh adalah makhluk-makhluk gaib, tidak memiliki kepribadian, tidak memiliki perasaan, tidak mampu berpikir, tidak memiliki kehendak. Roh-roh memiliki kemampuan yang baik atau yang najis, yang dapat memperbaiki atau merusak kehidupan manusia. Antara lain untuk menimbulkan penyakit. Begitu Yesus mengusir roh najis dari dalam diri seseorang, maka orang itu disembuhkan. Contoh, Markus 9 ayat 25, Lukas 13 ayat 10-17, dan lain-lain. Contoh roh-roh, roh perzinahan Hosea 4 ayat 12, roh dusta 1 Raja-Raja 22 ayat 21-22, roh ketakutan 2 Timotius 1 ayat 7, roh lemah lembut Galatia 6 ayat 1, roh hikmat, Yesaya 11 ayat 1-2, dan lain-lain. Hubungan dari atas ke bawah. Dari para penguasa alam gaib, manusia dapat menerima berkat atau gocohan, sebagai berikut. Golongan A menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus melalui benang biru, secara lancar, sebab tidak ada benang merah yang menghambat aliran berkat itu. Golongan C menerima jasa iblis secara lancar, karena Tuhan tidak campur tangan, kecuali dalam hal-hal khusus rancangan Tuhan sendiri. Di belakang hari, lancar pula mengalir dakwaan dan gocohan iblis. Golongan B, golongan yang mendua hati, menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus benang biru, secara tersendat, karena dihalangi oleh benang merah yang berupa dakwaan dan gocohan iblis atas dirinya. Golongan ini biasanya bingung akan jalan hidupnya yang timbul tenggelam, sampai dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan Yesus seraya mematahkan berbagai ikatan hubungan dengan iblis benang merah di masa lalu. Hubungan dari bawah ke atas. Hubungan dari bawah ke atas berbentuk ibadah, doa dan pemujaan. Yohanes 8 ayat 37-44, utamanya 43-44. Golongan A rajin dan tekun beribadah. Dengan lancar mereka memanjatkan doa dan penyembahannya. Mereka gemar mempelajari buku Tuhan Alkitab dan mudah memahaminya, tanpa beroleh gangguan dari si iblis, sebab tidak ada jalur si iblis benang merah untuk mengganggu dia. Golongan A juga rajin berbuat kebaikan, bahkan kebajikan, seperti yang dilakukan oleh Bapa mereka, Tuhan Yesus. Golongan C rajin dan tekun beribadah, menyembah sembahan mereka, yang mereka kira Tuhan, padahal hantu. Mereka tidak mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh golongan A, kehendak si iblislah yang harus mereka taati. Golongan B mungkin berusaha beribadah kepada Tuhan Yesus, namun beroleh gangguan dari si iblis, melalui benang merah. Mereka dipengaruhi iblis agar enggan ke persekutuan Kristiani. Kalaupun mereka dapat ikut beribadah di gereja, mereka dibuat mengantuk saat membaca Bible, mereka sangat malas. Kalaupun dibaca, mereka tidak mengerti. Berdoa juga merupakan pekerjaan berat bagi mereka, sering terganggu atau dibuat malas, mengantuk, merasa tidak punya waktu, dan sebagainya. Hubungan ke samping. Golongan A memiliki kemampuan yang terbesar dari ketiga golongan manusia, sebab disponsori langsung oleh Tuhan Yesus, Maha Pencipta. Golongan A adalah orang yang bersukacita dalam keberadaan dirinya, selalu merasa kecukupan, sehingga ia dapat membantu golongan B dan golongan C, melalui perbuatan baik ataupun melalui doa-doa syafaat, yang umumnya dikabulkan Tuhan Yesus. Maka golongan A menjadi berkat bagi masyarakat, dapat membantu banyak orang B dan C, untuk diselamatkan berpindah golongan ke A. Golongan C nyaris tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. Kemampuan mereka yang utama, merusak kehidupan orang lain, melalui doa-doa mereka, sesungguhnya, guna-guna, jampi, mantra dan kutukan. Kemampuan merusak ini disponsori oleh Bapa mereka, iblis, si perusak. Maka golongan C adalah kutuk bagi masyarakat. Namun golongan C tidak mampu merusak kehidupan golongan A, sebab golongan A tidak mengidap benang merah, jalur yang dibutuhkan iblis untuk menyerang seseorang. Golongan A bebas dari guna-guna atau tenungan, sesuai Bilang 23 ayat 23. Golongan B adalah golongan yang paling tidak berdaya, nyaris tidak dapat menjadi berkat maupun kutuk bagi masyarakat. Karena mengidap benang merah, maka golongan B mudah diserang iblis dalam bentuk. Antara lain, mereka merasa diri sudah Kristen, kok dapat kesurupan. Mengaku Kristen, tetapi kok dapat terkena guna-guna. Menganggap diri Kristen, tetapi mengapa tertidur sementara kebaktian.
Golongan B adalah golongan yang bingung oleh kehidupan mereka, karena mereka mendua hati. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perjalanan hidup golongan K. K hanyalah status pada masa kanak-kanak, status yang bersifat sementara. Dengan menolak atau membatalkan pewarisan-pewarisan dari leluhur, maka K akan berubah bentuk menjadi golongan A, B, atau C. Pewarisan-pewarisan dari leluhur ini antara lain adalah perjanjian warisan, roh najis warisan dan kutuk yang mewaris hukum dua, dan leluhur yang saling mengutuki keturunan lawan. Membangun pribadi menjadi golongan A. Gambar sederhana ini menunjukkan caranya seseorang beralih status, dari B, C, atau K, menjadi A. Jika semua benang merah diputuskan, maka status A tercapai. Bukan manusia yang dapat memutuskan benang merah itu, melainkan kuasa Yesus Kristus sendiri. Hal ini dicapai melalui doa-doa yang akan diuraikan pada bagian mendatang. Benang-benang merah yang harus diputuskan adalah: putuskan semua benang merah warisan, yakni perjanjian dengan iblis, ataupun penyerahan kepada sembahan, yang dilakukan oleh leluhur, biasanya semasa yang bersangkutan masih kanak-kanak, bahkan semasa masih di dalam kandungan. Putuskan semua benang merah yang terbentuk tidak disengaja, terbentuk di luar kehendak, termasuk ke dalam hal ini adalah berbagai jasa dan persekutuan dengan iblis, biasanya diprakarsai oleh orang tua atau kerabat dekat. Putuskan semua benang merah yang terbentuk oleh ulah diri sendiri, sengaja ataupun tidak disengaja, teristimewa perdukunan, jasa pengobatan iblis, persekutuan di kuburan, persekutuan dengan kaum kafir, dan lain-lain. Hapuskan semua jalur dakwaan iblis. Kutuk yang diwariskan karena dosa-dosa leluhur. Kutuk yang jatuh kepada diri Anda karena leluhur saling mengutuki dengan lawan-lawan mereka. Kutukan oleh masyarakat terhadap marga Anda, berbagai kutukan sebagai akibat dosa sendiri, biasanya dilontarkan oleh orang yang dirugikan. Untuk masalah ini, jika terbuka kesempatan, Anda harus berbaik dengan korban Anda di masa lalu. Sakit hati diri sendiri terhadap orang lain atau sakti hati orang lain, hutang-hutang terhadap orang lain. Ikatkan diri kepada perjanjian dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bahkan mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam hati. Yohanes 14 ayat 23 agar memperbaiki perilaku, bahkan kehidupan Anda. Menurut ucapanmu, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 12 ayat 37. Memutuskan ikatan-ikatan iblis, ikatan perjanjian, persekutuan dan jasa iblis dilakukan cukup dengan satu cara, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sesuai pula dengan yang dipraktekkan oleh Yesus, cukup dengan ucapannya, enyahlah iblis. Pada Matius 4 ayat 1-11. Kelepasan dari ikatan iblis bukan berdasarkan baptisan air yang telah Anda alami, sebab tidak ada ayat yang berbunyi, karena menurut baptisanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut baptisanmu pula engkau akan dihukum. Kelepasan dari kuasa iblis juga tidak didasarkan kepada gereja atau aliran yang Anda anut atau ikuti, melainkan menurut ucapan Anda. Apalagi jika diingat sabda Yesus dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Maka penting setiap orang Kristen memanjatkan doa-doa kelepasan sendiri, bukan didoakan orang lain. Silahkan Anda memanjatkan doa-doa kelepasan berikut. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, saya ingin dibebaskan dari segala ikatan iblis yang terbentuk di masa laluku. Saya mengerti bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mampu melepaskan diriku dari si iblis. Itulah sebabnya saya berdoa sekarang, memohon pertolongan Tuhan Yesus. Periksalah diriku, ya Tuhan Yesus, demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan semua perjanjian dengan iblis yang mengikat diriku, dibentuk oleh leluhurku semasa mereka menyembah berhala. Saya tidak suka perjanjian dengan iblis. Bagi diriku dan seluruh keturunanku, hanya berlaku perjanjian bersama dengan Tuhan Yesus, dalam bentuk perjanjian baru. Demi nama Yesus Kristus, aku mengusir malaikat iblis sponsor perjanjian kegelapan itu, enyah dari diriku, enyah juga dari seluruh keturunanku. Saya juga menolak semua kesaktian leluhurku, semuanya itu dari iblis. Saya tidak membutuhkan kesaktian dari iblis, sebab Tuhan Yesuslah pelindungku. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua kalian malaikat iblis sponsor kesaktian leluhurku, menyingkir dari kami seketurunan. Periksa juga diriku,
ya Tuhan Yesus. Sekiranya ada kutuk yang menimpa diriku, akibat dosa-dosa leluhurku, maupun akibat leluhurku saling melontarkan kutuk dengan lawan-lawan mereka, sehingga mencelakakan diriku. Saya bermohon kepada kasih Yesus, agar semua kutuk itu dibatalkan, digantikan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus, agar di dalam damai sejahtera saya dapat hidup memuliakan Yesus Kristus. Saya juga bermohon, agar Tuhan Yesus menguduskan nama yang saya sandang, semua roh najis maupun dakwaan iblis yang berkaitan dengan namaku kiranya disingkirkan oleh kuasa Yesus, sehingga kuduslah namaku, layak dipakai oleh pengikut Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa. Banyak dosa yang telah kuperbuat. Namun saya beruntung memiliki Tuhan Yesus, sehingga pengampunan sudah tersedia bagiku. Darah Yesus yang Maha Kudus kiranya menyucikan diriku dari setiap dosa dan kecemaran. Demi nama Yesus Kristus saya musnahkan roh-roh najis perangsang dosa, musnah dari diriku, bersama dengan roh-roh najis warisan, perangsang perilaku buruk. Maka aku dapat belajar hidup kudus, memuliakan Yesus Kristus. Ingatkan saya, ya Tuhan Yesus, mungkin ada dosa-dosaku yang tersembunyi, maka saya akan menyelesaikannya secara khusus di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan semua persekutuan dengan iblis di masa laluku, yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Persekutuan itu batal, karena saya hanya mau bersekutu dengan Yesus Kristus saja. Enyahlah semua malaikat iblis sponsor persekutuan kegelapan itu, enyahlah dari diriku. Selaku pengikut Yesus, saya tidak mau diganggu lagi oleh kalian. Demi nama Yesus Kristus, saya menolak semua jasa iblis yang sempat menyentuh diriku di masa lalu. Semuanya itu aku batalkan, saya hanya mau menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus saja, yang senantiasa memberkati aku. Enyahlah semua kalian malaikat iblis sumber jasa-jasa dari iblis itu, enyah bersama roh-roh najisnya. Tuhan Yesus, yang Maha Pengasih, saya bersyukur untuk pengudusan yang Tuhan lakukan atas diriku, sehingga saya layak menjadi bait suci Tuhan, tempat bersemayam bagi roh Yesus Kristus. Maka saya membuka pintu hatiku, mengundang Tuhan Yesus, agar masuk dan berdiam ke dalam hatiku. Roh Yesus Kristus yang Maha Kudus kiranya bersemayam di dalam hatiku, menjadi Raja bagiku, memperbaharui tingkah lakuku. Berilah saya hati yang baru, ya Tuhan, seperti hatinya Yesus, yang lemah lembut, rendah hati, murah hati, pemberi ampun, pembawa kelegaan. Ingatkan juga saya, ya Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya perlu selesaikan, yakni kesalahan, hutang piutang dan sakit hati, dengan sesama manusia. Saya ingin hidup kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Guru dan Juru Selamatku, saya sudah berdoa. Amin. Dihimbau bagi yang sudah menyimak tayangan ini, sebaiknya dilayani secara pribadi. 4 mata. Kelepasan yang lebih tuntas diperoleh apabila seseorang dilayani secara pribadi secara 4 mata, oleh seseorang hamba Tuhan yang berkompeten. Pelayanan secara umum menghasilkan kelepasan yang umum, sementara mungkin saja tertinggal ikatan-ikatan yang khusus, yang samar, yang tidak segera terlihat, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Hal itu disebabkan keahlian iblis menyelubungi hasil karya perusakan yang dilakukannya terhadap manusia. Kerendahan hati seseorang, sehingga ia mampu memasuki pelayanan pribadi 4 mata, biasanya membawa berkat khusus. Roh Yesus berkarya bersama kedua orang itu, mengingatkan ikatan iblis yang mungkin selama ini tersembunyi, sehingga kelepasan yang bersangkutan lebih tuntas dan lebih indah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.